Shalom Bapak Ibu semua. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar soal PIC ya. Saya sengaja singkat aja di depan biar Bapak Ibu penasaran apa sih yang dimaksud PIC ini. Oke. PIC biasanya dibilang ini nih, person in charge ya. Kalau di worship leader kan VI PIC-nya ya. Kalau teens Pak Vidi, ini hanya contoh aja, kids Ebi ya. Tapi bukan PIC ini akan kita bahas hari ini ya. Ini cuma contoh kenapa dibilang PIC. PIC yang akan kita bahas adalah partner in Christ. Oke, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, partner in Christ ya, rekan sekerja Allah atau partner di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat beberapa ayat pendukung, nah ada orang-orang yang sudah berpartner di dalam Tuhan. Mulai dari perjanjian lama ada Daud dan Yonatan. Di situ di 1 Samuel 20 ayat 23 dikatakan tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Terus ada juga Musa dan Harun. Harun itu tandemnya Musa karena Musa peta lidah ya. Dia punya keterbatasan, kurang percaya diri, dia nggak bisa ngomong di depan umum. Nah Tuhan kasih dia partner, namanya Harun, kakaknya sendiri. Di Keluaran 4 ayat 16 Tuhan bilang Harun akan jadi penyambung lidahmu. Engkau akan menjadi Allah bagi dia. Ya. Terus ada juga Priscilla dan Aquila di perjanjian baru. Di Roma 16 ayat 3-4. Di situ disebutkan sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila teman-teman sekerjaku. Teman-teman sepelayanan Paulus dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk hidupku. Ada juga Paulus dan Timotius ya di Filipi 2 ayat 22 di situ disampaikan kamu tahu bahwa ia Timotius telah teruji dan bahwa ia telah membantu aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak membantu bapaknya. Ada juga cerita tentang Paulus dan Barabas ya. Ada rekan-rekan pelayanan di dalam Kristus Bapak Ibu. Nah, rekan dalam pelayanan itu ibarat mitra Bapak Ibu ya. Rekan, partner itu ibarat mitra. Nah kalau mitra itu secara tidak langsung kita mengikat perjanjian dengan dia. Nah perjanjian itu ada perjanjian tertulis, tapi ada juga perjanjian lisan. Nah secara tidak langsung sebenarnya kita ini mengikat perjanjian dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah kalau undang-undang mengatur bahwa perjanjian itu syaratnya ada 4 ini. Ada kesepakatan para pihak, kemudian para pihak ini harus cakap, cukup umur, harus orang yang sudah dewasa secara hukum. Terus perjanjiannya tentang hal tertentu ya. Objeknya itu jelas tentang apa. Sebab yang halal itu nggak boleh yang terlarang, yang nggak boleh yang melanggar hukum, harus tujuannya yang bermanfaat. Nah apa hubungannya dengan firman hari ini? Yang saya akan mau bahas lebih jauh dari sekedar itu ya Bapak Ibu. Tapi partner in Christ itu artinya bersepakat di dalam nama Yesus. Matius 18 ayat 19-20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi yang dimaksud dengan partner in Christ adalah orang-orang yang bermitra, berpartner, bersepakat di dalam Yesus. Nah,
Kemitraan yang seharusnya kita bangun di sekeliling kita adalah kemitraan di dalam nama Yesus. Kerjasama di dalam nama Yesus dengan orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu siapa yang menjadi partner kita sebenarnya? Nah, partner kita ini adalah orang-orang sekeliling kita. Rekan sepelayanan kita itu partner kita, partner di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar teman pelayanan, bertemu, berjumpa secara tidak langsung, sama-sama di TLW, sama-sama di Karis. No, ini mitra kita untuk bekerja sama gitu. Ini mitra di dalam Kristus. Siapa lagi partner kita? Istri kita, suami kita, ini partner kita. Pasangan kita adalah partner kita. Kalau firman Tuhan bilang, istri atau suami itu adalah teman pewaris kasih karunia. Bukan sembarangan kita diberi partner, mitra satu kali untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Ini harus kita jaga nih partner kita. Coba bilang kiri kanan yang berpasangan, aku bersyukur punya partner seperti engkau gitu ya. Oke, yang buat sahabat bilang juga terima kasih sudah bisa melayani bersama sampai saat ini ya. Gitu. Ya, ada duo kita Bu Yeni dan Bu Silvi ya. Dua tandem yang luar biasa ya. Ini partner sepelayanan kita. Leader kita di AVL, di PW ya. Di Kids, di Teens, ini partner-partner kita. Bukan kebetulan sama-sama terima tamu setiap minggu di depan ya Asar. Ini partner in Christ kita. Teman kita di dalam Kristus gitu. Siapa juga partner kita? Anak-anak kita itu partner kita. Kita memang punya otoritas atas mereka, benar. Tapi mereka itu partner kita. Tujuan kehidupan berkeluarga yang kita impikan mau terjawab itu juga bergantung dari anak-anak kita. Mereka ikut berjuang bersama kita. Mereka sama-sama dari nol ikut bersama-sama berjuang, membangun bisnis, Mereka bukan sekedar orang yang di bawah otoritas kita. Bukan sekedar titipan Tuhan, bukan itu. Mereka partner kita, mereka setara dengan kita. Partner yang seharusnya seimbang untuk kita menggenapi janji-janji Allah di hidup kita. Orang tua kita, partner kita Bapak Ibu. Jangan lupa mereka partner kita. Mereka yang menjaga kita, melindungi kita. Kalau kita mau panjang umur, gak ada cara lain. Harus menghormati orang tua kita. Firman jelas bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Mereka partner kita untuk mendidik anak-anak kita. Kakak beradik kita juga itu partner kita Bapak Ibu ya. Mungkin udah terpisah lama, udah punya keluarga masing-masing. Ya biasa kakak beradik gak cocok sejak remaja, sejak kecil, berantem, masih tersimpan di hati. Jangan ingat-ingat yang lalu ya. Dia partner kita juga. Kakak beradik itu kalau sukses dalam bisnis bisa bersama-sama itu rekan bisnis yang luar biasa. Orang Cina punya pepatah ya, berburu macan itu harus dengan saudara-saudara. Karena apa? Karena orang lain mungkin akan meninggalkan kita. Tapi saat berburu macan pasangan kita adalah adik kakak kandung kita, itu dia nggak pernah meninggalkan kita, dia nggak akan meninggalkan kita. Itu kata orang Cina Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa memandang dia sebagai partner kita di dalam Kristus, kita akan menemukan partnership yang luar biasa dalam bisnis kita. Gitu ya. Siapa lagi partner kita? Sahabat, teman, kolega, mitra bisnis kita itu partner kita. Kadang sudah mau marah dengan bos yang sikapnya jengkel banget. Yang gak mau tahu alasan kita, gak peduli dengan kita ya. Tapi saya ingat Tuhan, ada Kristus di dalam saya. Daripada saya ngomel-ngomel tentang kekurangan dia aja gak tahu, saya yang tahu. Daripada kita ngomel-ngomel tentang kekurangan dia, mending kita berkati dia.
Dia akan jadi pemimpin yang bijaksana, dia akan jadi orang yang berhikmat, dia bisa melihat situasi dengan baik dan lain sebagainya. Karena sekali lagi mereka adalah partner-partner kita yang Tuhan tempatkan bagi kita. Nah Bapak Ibu yang di dalam Kristus, namun demikian harus kita sadari bahwa terlalu banyak kemitraan itu tidak berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kandas di tengah jalan, ada yang gagal ya. Beda pendapat dan lain sebagainya. Nah beberapa hal ini yang saya percaya itu membantu kita menjaga partner di dalam Kristus. Kenapa? Karena sekali lagi banyak yang gagal di tengah jalan. Karena tidak bersepakat, salah pengertian tentang isi perjanjian, ada kesalahan di tengah jalan, tidak menepati janji, ada yang mengkhianati dan lain sebagainya, ada yang merugikan kita, ada banyak masalah ya Bapak Ibu. Tapi yang mau kita belajar sama-sama hari ini adalah partner in Christ. Bagaimana kita meminimalisir ya sebuah perjanjian itu gagal di tengah jalan. Nah, berpartner itu harus dibangun di dalam kebenaran. Ya kita bersahabat, ketawa bareng, ya, bercanda bareng dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa ngakak bareng ya, bisa happy, semalaman gak tidur dan lain sebagainya, berkali-kali mengalami itu. Tapi kalau tidak dibangun di bawah kebenaran ya, satu saat tetap akan berantem. Mungkin kita belum lihat kekurangannya, begitu kita lihat kekurangannya, berubah cara berpikir kita Bapak Ibu. Tapi kalau itu dibangun di dalam kebenaran, ya, percayalah itu akan bertahan lebih lama dari biasanya. Saya punya sahabat, kita pernah bangun kantor bareng-bareng sebelum ke Jakarta di Manado. Kita nggak punya klien, ya. Tiap hari kita berdoa, Tuhan punya pemasukan seperti ini. Tiap hari cuma ngobrol di kantor kita hanya 2x2 apa 2x1,5 ya. Kayak counter handphone begitu. Jadi di antara counter handphone kita pasang satu kantor lawyer di situ ya waktu itu ya. Nah hanya sharing firman kita berdua. Sharing firman bersepakat. Bulan ini akan masuk sekian, bulan kita dapat klien dan lain sebagainya. Nah, kita bangun di dalam kebenaran karena ini sahabat pelayanan saya sejak melayani di kampus. Nah sampai hari ini begitu kita bertemu kita akan tetap bicara kebenaran. Saya tahu kekurangan dia tahu kekurangan saya. Dia pernah melakukan kesalahan, saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi karena itu dibangun di atas kebenaran, itu bertahan. Nah kita kadang sungkan mau bicara ke orang. Kemarin di kelab hari Rabu malam ya, kita belajar bagaimana mau bicara kebenaran kepada orang. Ya, karena di situ kita belajar dua pintu perasaan dan pintu kebenaran. Orang-orang sungkan bicara kebenaran kepada orang lain. Nah yang seharusnya itu menjadi gaya hidup kita. Bicaralah kebenaran. Orang mau terima apa enggak. Yang menjadi hasil diskusi kita kemarin, kita belum bicara aja udah sungkan. Takut dia tersinggung, takut dia merasa kita sok suci, merasa diri paling benar dan lain sebagainya. Ya orang-orang sungkan bicara kebenaran. Nah anak-anak Tuhan gak boleh, kita harus bicara kebenaran kepada siapa saja. Kita gak tahu kebenaran itu akan memberkati kehidupan mereka. Ya. Faye punya kesaksian kemarin. Dia hanya bicara biasa kepada orang tanpa hanya sekedar mau berbagi. Betapa dia diberkati masuk karis. Bicara tentang firman yang dia dapat, firman yang mengubahkan dia. Ternyata teman sekelas dia ini bersaksi kemarin di depan kelas. Bahwa karena Faye ngomong ke suaminya ngomong ke dia. Hidupnya itu diubahkan. Dia yang pendiam, yang gak pernah terlibat urusan apapun pekerjaan ini sekarang membantu bisnis suaminya, menjadi pelayan di karis, aktif banget. Hidupnya diubahkan total ya. Sampai Faye dikasih buku katanya kemarin, bersaksi dan dikasih buku. Nah Faye gak tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu dampaknya itu luar biasa bagi dia. Nah kita harus bicara kebenaran Bapak Ibu kepada mitra bisnis kita, kepada anak-anak kita.
Kalau kita mau mereka bertumbuh jadi partner nanti, Anda nggak pusing dengan kehidupan anak-anak Anda di masa mendatang nanti. Sampaikan kebenaran. Karena sekali lagi dia partner kita. Dia harus mendengar kebenaran. Istri kita harus mendengar kebenaran. Ya. Suami kita harus mendengar kebenaran. Mau dia keras kepala, keras batu atau apa. Sampaikan kebenaran. Entah hari ini, entah nanti. Kebenaran itu akan mengubah hidupnya. Kebenaran itu pasti bekerja. Karena firman itu hidup, firman itu berkuasa. Sampaikan kebenaran, jangan sungkan-sungkan. Karena suami kita ini partner kita di dalam Kristus. Istri kita ini partner kita. Partner yang akan berjalan puluhan tahun dengan kita. Kalau kita sungkan bicara kebenaran bagi dia, itu gak ada harapan dia dipulihkan Bapak Ibu. Mungkin saja waktu kita sampaikan kebenaran, dia tersinggung. Ya, kebenaran itu akan buat orang tersinggung. Orang mungkin langsung marah, langsung menolak kita. Tapi percayalah, di dalam hatinya Roh Kudus bekerja. Kebenaran itu akan mencari jalannya. Akan menemukan jalannya. Sampaikan kebenaran. Jangan berpikir tentang manusia. Tapi berpikirlah bahwa kebenaran itu berkuasa. Dia gak akan kembali dengan sia-sia. Persahabatan, kemitraan sekali lagi harus dibangun di atas kebenaran. Dan itu akan bertahan. Nah selanjutnya dalam perjalanan meskipun itu dibangun di atas kebenaran. Pasti ya kita ini di dalam roh sudah sempurna. Tapi daging kita ini kan masih butuh perubahan pola pikir. Jadi pasti ada saja kita lihat kekurangan dia. Pasti juga secara sengaja ada yang bikin salah dan lain sebagainya. Jadi perlu ada ruang pengampunan bagi sebuah kemitraan gitu ya. Harus ada ruangan itu. Bahwa ya partner kita akan melakukan kesalahan. Kesalahan ringan, kesalahan berat. Suami istri tiap hari kan pasti ada aja. Salah taruh handuk lah, salah itu pencet odol lah, piring gak dibersihkan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang akan bikin kita kesal, bikin kita marah, bikin kita jengkel. Bikin kita mungkin gak bisa mengampuni. Tapi percayalah Bapak Ibu, pengampunan yang kita berikan bagi mitra kita itu bukan buat diri kita sendiri. Itu juga akan membebaskan kita. Itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Nah kita juga harus belajar melihat partnership itu dari kacamata anugerah. Kacamata anugerah maksudnya apa? Kenapa saya pisahkan dari ruang pengampunan? Maksudnya begini, memang ada momen-momen kita akan sulit mengampuni orang. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah mengampuni orang ya. Tapi bukankah juga bagi Tuhan kita ini sudah selesai. Sekali untuk selama-lamanya kita diampuni. Dan Tuhan gak pernah pakai syarat ya. Bukan 7 kali 70 kali. Beribuan kali kita melakukan kesalahan kalau kita hitung setiap hari Bapak Ibu ya. Bahkan saat kita belum melakukan kesalahan, belum bertobat pun Tuhan sudah mengampuni kita. Nah kadang kan kita percaya anugerah Tuhan buat kita melimpah. Ditebus, dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Sekali untuk selama-lamanya. Kasih Allah gak bersyarat buat kita. Yes. Tapi begitu kita melihat partner kita. Begitu kita melihat anak-anak kita, berulang-ulang kesalahan yang dia lakukan, nggak ada lagi pengampunan. Cukup dan lain sebagainya kan. Kita selalu begitu, bersyarat. Kita menerima anugerah, tapi kepada orang kita bersyarat ya. Benar kepercayaan harus dibangun gitu ya. Tapi tidak mempercayai berbeda dengan tidak mengampuni lagi. Ya, Andrew selalu ketat, Andrew Wommack sangat ketat dengan saya mengampuni tapi bukan berarti tiba-tiba langsung percaya lagi, tidak seperti itu. Tapi pengampunan itu ya, gitu ya. Pengampunan itu ya, melepaskan pengampunan itu ya. Anugerah itu juga berlimpah. Dan kita memandang orang-orang di sekeliling kita juga dengan kacamata anugerah. Kalau Kristus bisa mengasihi kita, melayani kita, mengampuni kita,
dan melupakan segala kesalahan-kesalahan kita, kita pun juga harus memandang orang melalui kacamata anugerah. Ini akan membuat partnership kita berjalan. Dan akan ada orang yang memang bukan partner kita. Tuhan akan bukakan. Orang ini bukan partner kita berarti gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang dimaksud bermitra, bersepakat dengan Allah? Nah tadi kan kita memandang orang-orang sekeliling kita adalah mitra kita. Tapi saya juga melihat bahwa Allah itu mitra kita. Tuhanlah yang menjadi mitra kita yang tidak akan pernah berubah. Orang di sekeliling kita akan tadi mengkhianati, meninggalkan kita, nggak percaya lagi dengan kita. Bahkan kita bisa tiba pada titik di mana kita yang melakukan kesalahan dan orang nggak punya ruang maaf bagi kita. Ya, kita berubah, tapi dia belum berubah dengan kita. Kita juga harus fair, kasih waktu untuk orang bisa percaya lagi dengan kita. Karena itu Bapak Ibu, Allah adalah mitra sejati kita. Dia di dalam kita, dia pribadi. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dialah mitra kita. Saat kita mau membangun kemitraan dengan orang lain. Jadi bermitra dengan Allah juga itu kita harus belajar untuk sepakat dengan firman-firmannya. Sepakat dengan firman Allah. Karena kalau kita nggak belajar menundukkan diri kepada kebenaran, kita nggak bisa jadi mitra Allah gitu ya. Ya kita sudah ditebus, diampuni sekali untuk selama-lamanya. Tapi untuk bermitra dengan Allah, untuk menggenapi janji-janji Allah, kita sendiri harus menundukkan diri kita kepada firman. Maukah kita menundukkan diri kepada firman? Karena kalau enggak bisa jalan kemitraan ini. Dari sisi Allah, dia nggak pernah berubah-ubah. Dia konsisten, dia teguh ya. Sekali untuk selama-lamanya, dahulu, sekarang sampai selama-lamanya dia nggak akan berubah. Kitalah yang perlu menundukkan diri kepada firman. Amos 3 ayat 3 bilang, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau King James versionnya lebih jelas ya. Can two walk together if they don't agree ya. Bisakah dua orang berjalan kalau mereka tidak bersepakat gitu. Nah bagaimana kita menerima janji-janji firman kalau kita nggak menundukkan diri kepada firman. Bermitra dengan Allah juga membutuhkan kerendahan hati kita untuk menundukkan diri kita kepada firman Allah. Kalau syarat kecakapan kita ini nggak cakap Bapak Ibu ya. Nggak layak kita ini bermitra dengan Allah gitu. Nggak cakap kita, kalau di istilah hukum orang nggak cakap itu orang di bawah kuratel, di bawah pengampunan. Belum cukup umur, belum dewasa gitu ya. Orang banyak kesalahan, banyak perbuatan keji yang dia lakukan juga itu termasuk orang yang cacat untuk jadi mitra gitu. Nah kita ini dalam posisi seperti itu, kita nggak layak, tapi Allah mau bermitra dengan kita. Objeknya juga jelas, menggenapi janji-janji Allah di dalam hidup kita. Janji-janji Allah kalau saya coba searching Google, ada berapa janji Allah Bapak Ibu? Ada kurang lebih 8.000 janji Allah di dalam Alkitab. Nah berapa yang kita pegang janji Allah? Ya paling rata-rata Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Pasti itu biasanya yang kita pegang, apalagi oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Yes, itu yang selalu kita pegang ya. Tapi bukan hanya 2 janji Tuhan. Ada 8.000 janji Allah di dalam firman. Yang perlu kita tahu karena itu milik kita, janji itu milik kita Bapak Ibu. Nah saya selalu kadang suka bercandain. Kalau orang Kristen berharap diberkati menerima janji-janji Allah, menghabiskan Kejadian sampai Wahyu aja butuh puluhan tahun. Butuh bertahun-tahun Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa bukan Allah yang tidak memberkati kita. Kitalah yang tidak mengerti janji-janji Allah.
Karena itu udah lengkap, paket lengkap Alkitab. Apa janjinya, bagaimana cara menerima janjinya, bagaimana kita diberkati, bagaimana kita sembuhkan, bagaimana mengelola bisnis, bagaimana mengelola rumah tangga kita. Itu paket lengkap. Kita perlu tahu, kita perlu baca itu. Kejadian sampai Wahyu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya rancangan Tuhan yang adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan itu bisa tergenapi di hidup kita. Nah, Allah kita Bapak Ibu adalah Allah yang menepati perjanjiannya. Dia menepati apa janjinya. Dia bukan manusia. Dia bukan orang. Dia nggak pernah mengecewakan. Dia menepati janji-janjinya buat kita. Ulangan 7 ayat 9. Ketahuilah Tuhan Allahmu adalah Allah. Allah yang setia, yang memelihara perjanjian dan kasih setianya kepada orang-orang yang mengasihi Dia sampai beribu generasi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Tidak ada yang terkecuali. Sebab sekalipun banyak janji yang dibuat Allah, semuanya adalah ya di dalam Kristus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Meskipun banyak ada 8.000 janji Allah, semuanya bisa digenapi. Tapi problemnya di penerimaan kita. Adakah kita mau belajar percaya kepada janji-janji Allah ini? Dan membangun kepercayaan, iman itu enggak ada cara lain selain melalui kebenaran firman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Untuk menerima janji-janji Allah butuh iman, butuh percaya. Nah kalau kita enggak baca, bagaimana kita mau beriman? Bagaimana kita mau percaya kepada janji-janji itu? Tahu aja enggak, gimana kita mau percaya kepada janji-janjinya gitu. Nah, bagaimana menjadi mitra Allah yang dikehendaki? Melalui firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya ini caranya Bapak Ibu. Untuk menjadi mitra yang dikehendaki Allah. Untuk menggenapi janji-janji Allah. Untuk menjadi seorang pelayan yang baik. Rekan sekerja Allah yang baik. Bagaimana caranya? Firman mengajarkan kita. Ada pelita di depan kita. Jadi teman yang baik itu harus rendah hati, ya, harus lembut hati. Firman Tuhan sudah mengajarkan semuanya. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman menolong kita meskipun kadang kita nggak ngerti. Kadang kita mungkin ngambil keputusan di bisnis, di kantor, kita bingung, kita kadang nggak tahu. Tapi percayalah kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau cari firman-Nya, Tuhan akan tunjukkan firman-Nya. Selalu ada jalan keluar. Dan kita akan jadi partner yang baik, partner yang solutif, memberi solusi, yang bijaksana, yang bisa mencarikan jalan keluar, punya ide-ide yang baru, Tuhan akan menunjukkannya bagi kita. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Waktu berpartner kita mau marah mungkin pasti. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Mengingatkan untuk mengampuni, mengingatkan untuk tetap mengasihi. Memberi kekuatan bagi kita untuk mampu. Memberi kekuatan untuk tetap bersuka cita. Tetap mengucap syukur. Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah Bapak Ibu, ini kita butuhkan buah-buah roh untuk menjadi partner yang baik. Buat suami kita, buat anak kita, buat rekan bisnis kita. Saya dapat ayat ini waktu di LRT, saya udah bagikan di Komsel kemarin ya, di klub kemarin. Waktu saya lagi ingat-ingat buah-buah roh, saya baru sadar ternyata saya nggak hafal gitu ya. Jadi saya kasih sukacita, wah saya nggak hafal ternyata. Jadi saya buka nih Galatia 5 ayat 2, 2, 3 dan saya hafalin sepanjang LRT saya hafalin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sampai saya hafal Bapak Ibu. Nah tapi bukan hanya hafalin Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, bayangkan kalau kita punya mitra, punya buah-buah roh Bapak Ibu. Mau gak kita bermitra? Wah, gak ada orang yang gak mau bermitra dengan kita. Gak ada suami yang gak happy kalau istrinya penuh buah-buah roh. Ada amin bapak-bapak ya. Amin, kencang banget bapak-bapak aminnya ya. Ibu-ibu, kalau suaminya penuh buah-buah roh, seneng gak? Senenglah Bapak Ibu. Pasti lemah lembut, penuh kasih. Bapaknya penuh pengendalian diri, penuh kesetiaan. Senang Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita lihat bapaknya penuh dengan buah roh. Senang keluarga kita, harmonis pasti. Begitu juga di kantor ya. Dan Allah telah memperlengkapi kita untuk bisa menjadi mitranya yang baik bagi dunia ini. Untuk jadi berkat bagi dunia ini. Untuk memenangkan dunia ini, memenangkan orang-orang di sekeliling kita. Allah itu selalu menepati janjinya. Jadi kalau dia bilang kita diberkati, yes kita diberkati. Kitalah yang gak tahu caranya gimana. Kitalah yang gak ngerti gimana caranya menerima janji Allah. Kalau Allah bilang kita disembuhkan, yes kita sudah disembuhkan. Kitalah yang belum mengerti gimana caranya sembuh. Gimana supaya cepat pulih, gimana supaya cepat bangkit lagi. Kita yang gak mengerti caranya. Kita yang gak mendengar, kita yang gak memperhatikan. Tapi Allah dia sudah memperlengkapinya. Dia setia sekali untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.